Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya masih ada teman-teman yang lain yang belum bisa hadir, tapi karena teman-teman yang lain izin telat, jadi kita mulai aja ya teman-teman ya. Dan Pak Wayan Mustika juga sudah hadir semua teman-teman di sini. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat Selamat malam, Mbak malam, Fatir. Bapak, Ibu, semuanya, dan sahabat-sahabat alumni yang selalu setia hadir di ruang ini. Terima kasih sudah hadir lagi dan senang sekali akhirnya kita bisa berkumpul kembali di penghujung tahun 2025. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti webinar kali ini. Semoga bisa tercerahkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wan Mustike yang akan mengalirkan dan membimbing, memberikan pengetahuan untuk kita semua pada malam hari ini, serta orang tua juga yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, saya Kadek Ayudia dari YouTube Ruang Jeda sebagai penyelenggara webinar dan akan membantu kegiatan pada malam hari ini. Dan saya ingin menginfokan buat teman-teman semua bahwa peserta pada malam hari ini sekitar 100-an orang, teman-teman. Tapi belum bisa hadir semua, mungkin agak telat sedikit. Jadi kita akan share juga rekamannya dan materinya akan kita kirim juga. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu aja bahwa sebagian pemasukan dari kegiatan kita akan kami salurkan untuk donasi. Walaupun mungkin tidak besar, semoga bisa membawa manfaat bagi penerima dan tentu berbalik positif untuk Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Topik kita malam hari ini adalah melepas dan membuka keberkahan spesial tahun 2026. Jadi tema ini tuh sebenarnya saya terinspirasi dari obrolan saya dengan seorang ahli numerologi gitu lah ya teman-teman. Jadi dalam numerologi itu tahun 2025 adalah tahun 9, di mana tahun akhir dari angka ya. Jadi 1 sampai 9, 9 itu adalah akhir, di mana tahun ini sebenarnya kita di fase pelepasan, penyelesaian, panen gitu lah ya, pembersihan energi. Dan di tahun depan, tahun 2026 itu secara numerologi adalah angka 1, di mana 1 itu paling awal kita memulai yang baru lagi, titik mulai yang baru lagi gitu. Karena itu ini adalah momen yang tepat untuk kita semua bisa menutup fase lama dengan sadar, lalu melangkah ke awal yang lebih jernih dan lebih terarah agar kita bisa masuk ke kehidupan yang lebih berkah lagi. Tentu saja akan mendapatkan materi yang berharga dari Pak Wayan Mustika. Jadi semoga kita bisa diberikan kejernihan untuk melepas yang lama dan keberanian untuk menyambut yang baru. Malam ini kita akan dibimbing oleh Bapak Dr. Wayan Mustika, seorang tokoh yang telah banyak menuntun perjalanan spiritual banyak orang. Beliau adalah seorang dokter yang luar biasa sekali, sekaligus penulis buku-buku spiritual yang telah membantu begitu banyak jiwa. Buat teman-teman semua yang ingin memiliki buku dari Pak Wayan, dapat membelinya di kami, dan kami akan memberikan diskon spesial 5% untuk teman-teman dari sahabat Ruang Jeda ini. Acara ini kita akan bagi menjadi beberapa sesi, ada 4 sampai 5 sesi. Yang pertama, pemaparan dari Pak Wayan Mustika. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau mau tanya bisa raise hand atau tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Kemudian kita ada sesi meditasi bersama dengan mendengarkan pesan semesta di akhir tahun. Kemudian yang terakhir adalah foto bersama dan sesi penutup. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama. Mari kita sambut dengan penuh rasa hormat Bapak Dr. Wan Mustika. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu deh. Bapak, suaranya kedengaran bagus? Kedengaran Pak? Oke, oke, ya. Oke, udah semua hadir belum ya? Belum. Belum Pak. Tidak apa-apa. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini kita mau belajar tentang bagaimana melepas dan membangun atau membuka pintu keberkahan, ya.
Karena saya belakangan ini bertemu banyak orang yang kondisi kehidupan ekonominya agak agak berat lah. Mereka ingin mengalami sebuah masa depan, mudah-mudahan tahun depan ini ada sesuatu yang terbuka. Tapi harapan itu tentu tidak semudah yang dipikirkan. Ada banyak potensi yang harus diberesin dulu. Nah, supaya nanti doa-doanya, harapan-harapannya mudah tercapai, kita akan coba untuk mengupas apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita mengalami kesulitan untuk melepas, terutama berbagai hal yang mungkin menjadi pengalaman buruk kita selama tahun-tahun terakhir ini. Bapak mau share screen ya, Dek ya? Bapak Ibu ya, saya share screen dulu supaya mempermudah nanti ya. Oke, bisa, bisa Dek, kelihatan Dek? Aman? Sudah, sudah Aman. masuk. Oke, ya. Bapak Ibu. Jadi di tahun 2025 ini, mungkin banyak hal yang sudah kita lewati suka dukanya. Sementara kita berharap di kemudian tahun kita akan menjadi lebih sukses lagi, lebih bahagia lagi dalam tiga aspek kehidupan yang paling banyak menimbulkan masalah juga dalam diri kita ini, yaitu apa? Harta, tahta, dan cinta. Banyak orang ingin mendapatkan jodoh di tahun depan karena sampai sekarang belum ketemu, tapi susahnya luar biasa. Susah banget nyari jodohnya. Terus ada yang sudah berjodoh, sudah berpasangan hidup, susah banget membereskan urusannya di tahun 2025. Bahkan tahun 2025 ini seperti melanjutkan kesulitan-kesulitan sebelumnya. Entah apa yang menjadi penyebab mereka terus mencari. Apa sih yang menyebabkan kita mengalami kesulitan di pencapaian harta, tahta, dan cinta. Nah, tampaknya kalau kita kupas lebih dalam, yang terjadi bisa saja seperti ini. Nah, bisa saja seperti ini. Jangan-jangan selama ini kita terjebak ke dalam sebuah genggaman gitu. Ini ada monkey trap. Monkey trap itu adalah cara menangkap monyet dengan membuat sebuah lubang di mana tangannya bisa masuk untuk mengambil sesuatu yang dia inginkan. Ya, lama-lama ketika tangannya sudah mengambil sesuatu, dia enggan melepaskan barang yang dia rasa sudah menjadi miliknya. Dia rasa sudah menjadi bagian dari keharusannya untuk mempertahankan itu. Sehingga tanpa sengaja, dia bingung sendiri, terjebak pada lubang kecil di mana yang tadinya dengan mudah dia masuk, tapi keluarnya kok jadi susah. Nah, kadang-kadang kita itu dalam hidup ini memiliki sebuah harapan, lalu terjebak pada harapan itu sendiri. Tidak mau bergeser. Misalnya ketika harapan kita belum tercapai, lalu kita berpikir bahwa itulah satu-satunya tempat di mana kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal mungkin saja apa yang kita harapkan itu ada di tempat lain. Mungkin saja profesi yang kita dambakan yang membuat kita sukses itu ada di tempat lain. Ya, jangan sampai kita terjebak seperti monkey trap ini. Ya, monyet yang terjebak di dalam perangkap akibat terlalu kuat menggenggam apa yang seharusnya ikhlas dilepaskan. Dan kita tahu bahwa ketika kita tidak mau melepaskan, kita akan juga bisa mirip seperti ini. Dalam hidup kita, kita banyak ketemu hal-hal yang mirip seperti ini. Sebagai contoh misalnya, sebentar. Ya, oke, bukan. Oke. Nah, sebagai contoh, ketika kita tidak mau melepaskan ikatan yang menjadi beban dalam hidup kita akan mirip seperti balon ini. Di awal-awal balon ini penting, diikat, jangan sampai dia lepas sembarangan. Tapi lama-lama ketika dia menjadi beban, pada saat kita ingin melaju untuk mencapai harapan kita, kadang-kadang ikatan itu malah membuat kita menjadi kesulitan. Terikat oleh kenyamanan, terikat oleh kecemasan, terikat oleh hal-hal yang menghalangi kita meraih apa yang kita inginkan terjadi di masa depan. Itu juga akan menjadi kesulitan sekaligus beban kita untuk menemukan apa yang benar-benar kita inginkan terjadi dalam hidup kita.
Nah, bayangkan kalau perahu, ya, seorang nelayan tidak mengangkat tali jangkarnya, dia hanya akan berputar-putar di tempat. Ya, walaupun memang mungkin tali jangkar itu menyelamatkannya dari ombak yang mungkin bisa membawanya kemana-mana, menghanyutkannya. Tapi ada kalanya, ketika kita memang ingin berangkat, tapi lupa mengangkat tali jangkarnya itu, malah juga nggak bisa kemana-mana. Jadi, kita harus tahu kapan mengizinkan diri kita untuk melindungi diri dengan sebuah tali jangkar seperti itu, sebuah apa namanya, sebuah tali penuntun. Tapi ada kalanya kita kalau sudah siap untuk berangkat harus berani melepaskan kemelekatan kita kepada hal-hal yang membuat kita terhambat. Misalnya kita melekat kepada pesimisme dari masa lalu. Kita melekat pada trauma-trauma atau hal-hal negatif di masa lalu, sehingga membuat kita nggak berani melangkah lagi. Ini juga berbahaya. Bayangkan ketika kita melahirkan seorang anak, ketika seorang ibu melahirkan anak, dia berani melepas kehadiran anak di dalam kandungnya untuk diizinkan keluar dari dirinya dan menjadi mandiri di luar dengan caranya. Dan bayi sendiri pun dengan dibantu akhirnya atau kalaupun tidak dibantu secara alami dia akan melepaskan diri dari tali pusat yang dulu pernah memberinya kehidupan. Karena kalau dia hanya mengandalkan tali pusat dan ari-ari, dia tidak akan bisa bertumbuh lebih lebih tinggi lagi, lebih besar lagi karena hanya mengandalkan apa yang bisa diberikan oleh ibunya. Nah, inilah pentingnya berani melepaskan diri dari hal-hal yang membuat kita selalu tergantung kepada kehidupan seperti itu. Ya, jadi mereka yang berani melepaskan diri dari ikatan ketergantungan biasanya akan mudah mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Seperti bayi yang diizinkan oleh ibunya dan mengizinkan dirinya untuk keluar dari rahim ibunya untuk menemukan ruang bertumbuh yang lebih besar lagi. Ini cara kita untuk bisa mencapai kondisi keberkahan di tahun 2026 nanti. Nah, kita juga mengerti bahwa dalam hidup ini kita harus bisa belajar juga seperti anak ayam. Anak ayam ini, ya, dia dengan santainya, ketika tiba saatnya mulai matang, dia dengan santainya akan mematuk telur itu dari dalam agar dia bisa keluar. Keluar dari zona nyaman yang pernah melindunginya selama beberapa waktu. Nah, kadang kita itu membutuhkan keberanian untuk keluar, untuk bertemu suasana luar, untuk bertemu dunia luar yang dulu kita anggap menakutkan. Tapi kita berani melangkah dengan penuh optimisme dan keyakinan, sehingga kita akan berhasil menemukan apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, kalau enggak, kita akan tetap aja berada di wilayah-wilayah yang penuh harapan akan kesuksesan, tetapi tidak ada perubahan-perubahan dalam apapun. Ya, harta tetap sekian, tahta tidak ada kenaikan, kemudian cinta tidak ada perubahan lebih baik, dan seterusnya. Padahal dalam hidup ini tentu kita akan memerlukan banyak hal untuk kita gunakan menjalani kehidupan ini. Ada banyak kebutuhan modal berikutnya, gitu. Kemudian ketika kita tidak bisa melepas trauma, kita akan terdampak oleh trauma yang pernah kita alami di masa lalu. Salah satunya misalnya ketika kita terdampak oleh trauma, kita akan terjebak pada pikiran-pikiran negatif yang menghambat keyakinan diri kita untuk melangkah. Dulu pernah gagal sehingga tidak berani lagi investasi. Dulu pernah gagal sehingga tidak berani lagi mencari pekerjaan. Dulu pernah gagal dalam rumah tangga, akhirnya tidak berani lagi untuk membuka hubungan baru dengan orang lain. Dulu pernah gagal ketika berbisnis atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu dirasakan akan memberi sesuatu yang menyenangkan, tetapi ketika gagal menjadi trauma dan akhirnya ini membuat keyakinan untuk menemukan hal baru lagi jadi hilang. Ini berbahaya. Apalagi kalau uh, pikiran negatif itu kemudian terpendam sebagai pengalaman rasa yang memunculkan emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, kecemasan. Ini benar-benar akan menghambat kehidupan kita di masa depan.
Nah, coba direnungkan, apakah sampai saat ini, di tahun 2025 ini, ada emosi-emosi negatif seperti kesedihan yang belum diberesin, ada kemarahan yang belum diselesaikan, atau ada kecemasan yang masih dipelihara, sehingga di masa depan masih dilihat hal-hal yang menakutkan. Apalagi kalau sampai akibat trauma itu, reaksi egonya memunculkan perlawanan-perlawanan yang malah berubah menjadi perilaku yang destruktif. Baik destruktif pada diri sendiri, menghancurkan diri sendiri, yang berarti juga menghancurkan masa depan, misalnya dengan penyalahgunaan obat-obatan atau zat-zat tertentu yang dilarang, itu tentu akan membuat kita semakin terhambat untuk sukses di masa depan. Karena ketika kita menggunakan obat-obat atau zat tertentu, kita menghalangi potensi besar di setiap sel-sel tubuh kita untuk membawa kita bangkit dalam optimisme dan kekuatan menghadapi perjalanan yang lebih berat nantinya. Yang lebih parah lagi kalau orang yang sudah sampai trauma itu malah menjadi agresif karena sangat sensitif. Sedikit saja dia mendengar hal-hal yang traumatik yang pernah dia alami, dia tiba-tiba berubah menjadi agresif, beringas, gitu. Atau bahkan dia memilih untuk flight, menghindar dari hal-hal yang memicu traumanya, sehingga dia menjadi orang yang mengisolasi diri, berubah jadi introvert. Nah, ini bisa terjadi ketika kita gagal melepas trauma-trauma masa lalu kita. Coba direnungkan, ya, nanti disiapkan apa yang selama ini mungkin masih menjadi trauma. Dan kalau kita berhasil, dampak apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita berhasil? Nah, kalau kita berhasil melepas trauma kita, ada banyak manfaat positif yang bisa kita dapatkan. Terutama ada energi-energi negatif yang bisa kita bersihkan. Ketika energi negatif, jadi energi itu artinya kemampuan melakukan usaha. Sehingga energi negatif itu artinya ketika kita tidak memiliki kemampuan melakukan usaha yang kita butuhkan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi ya pesimisme, kemudian kehilangan percaya diri, itu juga energi-energi negatif. Ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu juga sama. Nah, ini kalau kita berhasil melepas trauma-trauma itu, tentu energi negatif akan hilang dan kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih optimis, lebih percaya diri, lebih berani menghadapi tantangan di masa depan yang tentu saja tidak akan pernah berkurang, karena tantangan di masa depan akan terus saja membuat kita harus belajar beradaptasi, berevolusi, menghadapi seleksi-seleksi alam dengan berbagai bentuknya itu. Nah, hal lain yang bisa kita dapatkan ketika kita berhasil melepas trauma-trauma kita, kita akan bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik dengan teman, keluarga, dan orang-orang profesional gitu. Ya, akhirnya karena kita sering mendapatkan hubungan yang lebih baik, yang dulunya kita introvert, dulunya kita enggan bertemu orang lain, karena menganggap orang lain tidak perlu tahu apa yang kita hadapi, atau mungkin merasa malu karena ketemu orang lain, dianggap kita gagal. Akhirnya kalau kita bisa melepas trauma itu, kita akan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang. Dan akhirnya salah satu yang terbaik adalah ketika kita bisa ketemu orang-orang yang mengajari kita praktek spiritual untuk bisa melepas trauma-trauma lain yang mungkin akan kita alami di kemudian hari berikutnya gitu. Nah, ini manfaat yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, lalu bagaimana cara cara untuk bisa melepas trauma itu? Nah, ini bagaimana cara kita lepas dari trauma-trauma yang membelit kita, membuat kita terjebak seperti monkey trap tadi. Pertama, kita akui dulu. Akui dan menerima bahwa kita memang mengalami sebuah kondisi traumatis atau peristiwa traumatik. Ini mirip seperti kalau orang pergi ke dokter, lalu dokter menanyakan apa sakitnya, tapi dia tidak mengaku dia pernah sakit apa, pernah melakukan hubungan seperti apa. Nah, dokter akan kesulitan untuk menelusuri penyebab yang nantinya akan membantu dokter menentukan obatnya. Nah, kalau kita misalnya tidak mengakui bahwa kita pernah mengalami trauma karena malu
mungkin dianggap trauma itu hal-hal yang sangat rese, apa namanya, sangat-sangat receh misalnya. Jadi takut untuk atau malu untuk mengungkapkan kebenaran. Dan karena malu itu akhirnya traumanya nggak hilang-hilang karena nggak bisa diselesaikan oleh orang-orang yang mungkin ingin memberikan support atau dukungan. Sehingga perlu di awal mengakui trauma. Misalnya trauma karena selama ini atau di masa kecil pernah melihat orang tua bertengkar, akhirnya menjadi orang yang takut berhubungan dengan orang lain, takut menjalin hubungan atau berkeluarga karena melihat masa kecil orang tua kita sedang bertengkar atau saling melakukan KDRT, itu misalnya. Itu juga perlu dengan jujur diungkapkan sehingga bisa dibantu untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, cara melepaskan trauma itu adalah dengan meningkatkan kesadaran diri kita, memahami apa sih kebutuhan kita sebenarnya di masa depan, dan apa sih batasan-batasan diri kita yang tidak bisa kita lakukan atau yang mampu kita lakukan. Sehingga ketika kita sadar batasan diri kita, kita bisa meningkatkan atau meluaskan wawasan kita, meluaskan potensi kita, sehingga yang tadinya menjadi batasan akan tidak lagi mengganggu kita. Misalnya ada orang yang mengalami keterbatasan untuk berkomunikasi. Jadi tinggal dilatih untuk menjadi percaya diri. Memiliki batasan diri di mana takut untuk bertemu orang banyak, itu bisa diatasi dengan berbagai cara. Ada cara hipnoterapi atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Perhadapan langsung dengan dunia-dunia komunikasi membuat kita akan menjadi lebih bisa berinteraksi dengan orang lain di kehidupan sosial. Itu cara kita untuk meningkatkan kualitas kesadaran diri kita sehingga hidup kita akan menjadi lebih mudah. Kenapa ini penting? Karena ketika kita mulai percaya diri, mulai berinteraksi dengan orang lain, seringkali jalan keluar itu muncul pada orang-orang yang kita temukan. Ya kalau kita nggak kenal orang-orang, jadi kita nggak akan tahu kemana harus mencari solusi untuk hal-hal yang sedang kita hadapi. Tapi dengan pengalaman-pengalaman orang lain yang mungkin juga pernah mengalami hal yang sama dengan kita, itu akan membuat kita dengan mudah menemukan solusi yang selama ini tidak bisa kita lihat dengan sendiri karena keterbatasan kita. Dan karena orang-orang membantu kita, menyokong kita, memberi kita informasi-informasi yang penting untuk kita gunakan menyelesaikan masalah yang sudah kita akui dan kita terima sebagai pengalaman buruk. Nah, ini tentu akan lebih mudah membuka kehidupan kita di masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian semua trauma-trauma itu nantinya akan membuka pintu keberkahan kita, membuat kita bisa menerima pengalaman positif, mencapai potensi yang penuh. Nah, ini bisa terjadi kalau kita sudah berhasil melepas trauma kita dengan cara tadi, termasuk ketika kita tadi berinteraksi dan menemui orang-orang yang membantu kita melakukan praktek-praktek spiritual, menemukan potensi diri kita, atau dengan cara kita membuka pintu keberkahan kita melalui bantuan orang lain. Ini tentu akan menghilangkan trauma-trauma kita. Orang lain akan membantu kita menerima pengalaman-pengalaman positif yang baru, sehingga akhirnya kita jadi percaya diri dan lebih optimis lagi. Ternyata apa yang kita cemaskan belum tentu seperti itu. Ya, banyak orang ingin berubah, tapi tidak mau memulai perubahan itu dari dirinya. Nah, dia ingin dunia berubah, tetapi tidak mau dari dirinya. Sehingga akhirnya dunia luar tidak akan pernah menyokong apa yang dia inginkan karena dia sendiri tidak mau berubah. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk bisa melepas trauma-trauma itu. Nah, setelah trauma itu kita akui, kita lepas, tentu beban-beban batin kita akan berkurang. Setelah beban batin kita berkurang, penghalang-penghalang sudah hilang, barulah kita akan mudah untuk memulai membuka pintu keberkahan